Berselang seminggu, akhirnya kita bisa melihat kelanjutan dinamika hubungan antara Sam Wilson dan Bucky Barnes pasca diserahkannya Shield Captain Amerika kembali ke pemerintah. Ternyata tidak berjalan seharmonis yang kita kira. Mereka berdua akhirnya berhadapan dengan banyak karakter baru yang ternyata punya rekam jejak juga pasca kejadian The Incredible Hulk. Ya, kita akan membahasnya segera. So, are you ready for The Falcon and the Winter Soldier episode kedua? Universe, let's talk about it. Sebelum kita lanjut, sudah menjadi kewajiban kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan episode terbaru The Falcon and the Winter Soldier ini. Untuk menyaksikannya, kita kasih linknya untuk menonton di kolom deskripsi di bawah ya. Diawali dengan deskripsi singkat sang Kapten Amerika yang baru ditunjuk oleh pemerintah untuk menggantikan Steve Rogers. Dia adalah John Walker yang merupakan marinir berprestasi yang punya loyalitas yang tinggi terhadap negaranya dan menaruh respek yang tinggi serta rasa hormatnya kepada Kapten Amerika meski dia sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Steve Rogers. Akhirnya Kapten Amerika pun diperkenalkan ke publik. Sementara itu, Bucky Barnes menyesali keputusan Sam Wilson yang menyerahkan Shield Kapten Amerika begitu saja karena menganggap itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap warisan dan kepercayaan Steve Rogers. Sam tidak mau mengambil pusing dan memilih fokus melakukan pekerjaannya sebagai free agent untuk memburu Flag Smasher di Munich, Jerman. Dalam perjalanan mereka pun saling berhadapan ketika gerombolan Flag Smasher yang dikoordinir oleh Karli, Morgenthau, dan Dovich membawa begitu banyak sampel serum Super Soldier. Di luar dugaan, Sam dan Bucky malah kewalahan hingga datanglah John Walker dan Lemar Hoskins membantu aksi mereka. Pada akhirnya mereka tahu kalau ternyata ada Super Soldier lain selama ini setelah mereka berhadapan dengan Flag Smasher. Mereka memiliki misi untuk mengembalikan dunia seperti di keadaan The Blip, di mana mereka tidak menyetujui konsep negara di dunia ini. John Walker mencoba mengajak Sam dan Bucky untuk bergabung sebagai bagian dari aset pemerintah. Namun permintaan tersebut ditolak. Di tempat persembunyian mereka, Karli menerima pesan singkat dari nomor tidak dikenal yang mengancamnya akan mencarinya dan membunuhnya setelah mencuri sesuatu dari si pengirim. Bucky lalu mengajak Sam untuk menemui seseorang yang ternyata juga merupakan Super Soldier senior yang dia kenali. Dia adalah Isaiah Bradley. Sam marah dan berdebat dengan Bucky karena ternyata selama ini ada Kapten Amerika lain. Bucky lalu ditahan setelah petugas polisi menemui mereka di jalan karena telah melewatkan sesi terapi yang ternyata menjadi salah satu persyaratan pembebasannya oleh pemerintah. Tidak perlu menunggu waktu lama, Bucky akhirnya dibebaskan dari sesi terapi atas otoritas yang dimiliki oleh Kapten Amerika baru. John Walker dan Lemar Hoskins ternyata belum menyerah untuk mengajak mereka bergabung, namun kembali ditolak. Karena sudah tidak tahan dengan sikap mereka, John Walker pun memperingatkan untuk tidak menghalangi jalannya sebagai Kapten Amerika yang baru. Sementara itu, aksi Flag Smasher untuk mengirim serum tersebut berusaha dihadang oleh pasukan dari Power Broker. Beruntung salah satu dari mereka mengorbankan diri hingga mereka pun berangkat menggunakan pesawat menuju ke suatu tempat. Pada akhirnya, perjalanan Bucky dan Sam untuk mencari tahu lebih jauh mengenai Super Soldier membawa mereka untuk bertemu dengan Baron Helmut Zemo. Sekarang waktunya kita membahas mengenai detail dan Easter eggs yang ada dalam series The Falcon and the Winter Soldier episode kedua ini. Di episode ini kita berkenalan dengan karakter baru yang menjadi sidekick John Walker sebagai Kapten Amerika yang baru. Dia adalah Lemar Hoskins. Tidak perlu menunggu waktu lama, kita pun diperkenalkan lebih jauh kalau dia dikenal sebagai Battlestar yang menjadi code name-nya. Who are you? Lemar Hoskins. Lemar Hoskins. I'm Battlestar. Battlestar? Ini tentu saja sudah sesuai dengan komiknya. Hoskins sendiri sebenarnya adalah Bucky kelima. Ya, dalam komik, nama Bucky akhirnya digunakan sebagai identitas sidekick resmi Kapten Amerika yang tentu saja diilhami dari nama Bucky sendiri. Sejauh ini, ada tercatat 6 Bucky dan Hoskins adalah salah satunya. Pertama kali debut di komik Kapten Amerika isu nomor 323. Lemar Hoskins awalnya merupakan pegulat profesional yang akhirnya memiliki kekuatan super dari Power Broker. Ketika John Walker mengambil alih mantel Kapten Amerika, Hoskins lah yang ditunjuk menjadi Bucky yang baru hingga akhirnya membuang identitas tersebut dan menggunakan nama Battlestar. Kita juga akhirnya menemukan fakta bahwa selama ini ada orang lain yang pernah menjadi Kapten Amerika. Bucky mengisahkan ketika dirinya bertemu dengan Isaiah Bradley di Perang Korea. Isaiah pun masih mengira kalau Bucky adalah bagian dari Hydra. Di sini pun juga terungkap kalau lengan cybernetic Bucky tidak hanya sekali pernah dipatahkan. Jauh sebelum Tony Stark alias Iron Man melakukannya, ternyata Isaiah Bradley juga pernah melakukannya. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Truth, Red, White, and Black pada tahun 2003.
Dalam komik tersebut, Steve Rogers mengetahui ada ilmuwan lain yang mencoba untuk meniru serum Super Soldier dan melakukan eksperimen terhadap para tentara berkulit hitam. Satu-satunya yang selamat dari eksperimen tersebut adalah Isaiah Bradley yang akhirnya memakai mantel Kapten Amerika. Sayangnya, penunjukannya sebagai Kapten Amerika tidak dirayakan dan militer memalsukan kematian mereka hingga Isaiah Bradley dikirim untuk menjalankan misi bunuh diri melawan Nazi lalu memberontak. Dia pun dihukum dan dijebloskan ke penjara hingga setelah diampuni, Isaiah menghabiskan hari-harinya hidup dalam ketidakjelasan dan hanya dikenal sebagai legenda dalam komunitas kulit hitam. Jika berkaca dari sumber materi tersebut, maka bisa saja memang selama ini ada beberapa individu yang pernah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengenakan mantel Kapten Amerika pasca Steve Rogers menghilang di Captain America The First Avenger, dan Isaiah Bradley adalah salah satunya. Perbedaannya, di MCU, Isaiah Bradley ditugaskan di Perang Korea hingga akhirnya bertemu dengan Hydra. Super Soldier sendiri sepertinya selama ini telah menjadi komoditas pemerintah Amerika Serikat dalam era konflik Perang Dingin hingga kembalinya Steve Rogers beberapa dekade setelahnya. Kisah Super Soldier ini sangat berkaitan dengan film The Incredible Hulk, di mana Jenderal Thaddeus Ross menjadi salah satu oknum pemerintah yang melakukan eksperimen serum Super Soldier yang merupakan hasil dari duplikasi atau replika serum Super Soldier yang diciptakan oleh Abraham Erskine dan memaksa Dr. Bruce Banner untuk menjadi objek eksperimen yang malah merubahnya menjadi Hulk. Tidak heran serum ini memang seringkali menciptakan malapetaka untuk beberapa orang, termasuk Red Skull dan juga Abomination. Nah, yang menarik adalah remaja yang serumah dengan Isaiah Bradley. Meski tidak disebutkan secara jelas, dia kemungkinan adalah cucu Isaiah yang bernama Elijah Bradley. Dia pertama kali muncul dalam komik Young Avengers pada tahun 2005 dan menjadi leader grup muda tersebut. Eli ini mendapatkan kekuatan Super Soldier-nya setelah menerima transfusi darah oleh Isaiah. Jika memang benar, maka MCU memang benar-benar sedang membangun setup untuk proyek Young Avengers yang rencananya akan dijadikan series Disney Plus juga. Baru-baru ini kita sudah berkenalan dengan Billy dan Tommy alias Wiccan dan Speed, serta yang akan segera bergabung yaitu Kate Bishop yang akan muncul di series Hawkeye. Dan inilah Kapten Amerika kita yang baru yang diperankan oleh Wyatt Russell. Dia merupakan seorang militer berprestasi yang telah melalui tes pemerintah dan memiliki hampir seluruh kategori yang diwajibkan sebagai Kapten Amerika, mencakup kecepatan, daya tahan, serta intelijensia. John Walker lalu menyebut Tony Stark dan Bruce Banner. Penyebutan dua nama ini terbilang cerdas, yang menjadi metafora peralatan canggih dan juga kekuatan super, di mana John Walker mengakui tidak memiliki keduanya. Sebentar, untuk hal ini saya tidak bisa percaya 100%. Meskipun Marvel Cinematic Universe terlihat menyajikan sedikit backstory-nya dengan cara yang simpatik. Ingat, Shield Captain America adalah buatan Howard Stark, ayahnya Tony Stark, dan Super Strange sedikit mencurigakan. Dia begitu lihai menggunakan Shield dan bahkan lihai melompat dari helikopter dan tidak terluka sedikit pun setelah dihantam oleh Flag Smasher yang notabene adalah Super Soldier. Dan di pertengahan cerita, Karli mendapatkan sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Saya mencurigai pesan ini dikirimkan oleh John Walker sendiri, dan John Walker memang memburu Flag Smasher, tapi bukan atas perintah pemerintah, melainkan atas inisiatifnya sendiri, atau bisa saja atas perintah dari Power Broker Incorporation. Lemar Hoskins pun juga demikian. Jadi ceritanya di awal perkenalan ini tidak bisa dipercaya begitu saja. Penunjukannya sebagai Kapten Amerika pun bisa dibilang mendadak dan janggal. James Rhodey Rhodes sendiri menghadiri seremonial penyerahan Shield Kapten Amerika di episode pertama kemarin, yang mana dia adalah representasi dari pihak militer sendiri. Sementara di acara perkenalannya, kita tidak melihat Rhodey di jajaran petinggi militer. Tidak masuk akal kan? Mengingat Kapten Amerika adalah legasi yang ditinggalkan oleh sahabatnya sendiri di Avengers. Artinya ada impostor di pihak pemerintah yang mungkin saja telah diperdaya oleh Power Broker dan akhirnya menawarkan John Walker sebagai Kapten Amerika yang baru, sementara Rhodey tidak menyetujuinya. Tapi sekali lagi ingat, ini hanya teori, jangan dipercaya begitu saja. Di awal perkenalannya pun kita juga mendapatkan sebuah callback dari Captain America The First Avengers. Tim song yang mengiringi perkenalannya adalah The Star Spangled Man with a Plan. Lagu ini jugalah yang dimainkan ketika Steve Rogers diperkenalkan. Namun di series ini versinya dirubah dengan diiringi marching band, bahkan menyingkirkan tim song opening Marvel Studios. Kita juga mendapatkan montase singkat ketika John Walker menyapa penggemarnya dan memberikan sejumlah tanda tangan. Terdapat sebuah action figure Captain America yang mana ini adalah merchandise yang dirilis pemerintah untuk merayakan kembalinya Cap. Bedanya di Captain America The First Avenger, pemerintah tidak merilis action figure, melainkan sebuah komik Captain America.
Ada satu lagi referensi komik yang kita dapatkan dalam perkenalan Captain America ini. Sebuah tulisan di layar TV ABC yang merupakan produk placement yang bagus by the way. Di situ bertuliskan Custer's Grove, Georgia, yang merupakan sebuah kota fiksi di Marvel Comics, dan dari sanalah John Walker berasal. Di awal film kita juga mendapatkan petunjuk kalau John Walker di sini sebenarnya punya masalah dengan temperamennya. Seperti nasihat Hoskins. This is the job, John. You can't just punch your way out of problems anymore. Upayanya untuk merubah dan menekan temperamennya akhirnya menemui ujian sesungguhnya ketika berhadapan dengan Sam dan Bucky. Dan ini bisa menjadi trigger yang bagus untuk menjadikannya sebagai Kapten Amerika jahat seperti dalam komik. Berbicara mengenai Shield Cap, dalam komik John Walker sebenarnya belajar menggunakannya dari Taskmaster, villain yang akan dimunculkan dalam film Black Widow. By the way, Black Widow diundur lagi jadwal tayangnya ke bulan Juli. Di MCU masih belum jelas dia belajar dari siapa. Sementara Sam kita tahu akan belajar menggunakannya dari Bucky. Seperti yang terlihat dalam trailer, Bucky sendiri sempat memperlihatkan kembali kepiawaiannya untuk memainkan Shield Captain America setelah menangkap Shield tersebut dalam pertarungannya bersama dengan John Walker menghadapi Flag Smasher. Di episode sebelumnya kita juga melihat John Walker dipersenjatai sebuah pistol, senjata yang selama ini telah ditinggalkan oleh Steve Rogers. Rupanya pistol tersebut memang digunakan oleh John Walker di pertarungannya melawan Flag Smasher, yang mana ini adalah aksi pertamanya yang terlihat dalam layar. Episode kedua kali ini juga menyiratkan kalau Flag Smasher melakukan aksi pencurian serum Super Soldier milik Power Broker, yang pasukannya di akhir kisah berusaha memburu mereka. Di komik, Power Broker Incorporation adalah organisasi yang didedikasikan untuk menciptakan manusia super, dan ada dua karakter yang telah mengadopsi nama tersebut, nama Power Broker maksudnya. Yang pertama adalah seorang pengusaha yang bernama Curtis Jackson, dan yang kedua adalah ilmuwan yang bernama Karl Malus. Di akhir cerita, Sam dan Bucky berniat untuk menemui Baron Helmut Zemo untuk meminta bantuan. Villain di Captain America Civil War ini memang dikenal memiliki pengetahuan besar mengenai aktivitas Hydra sebelumnya, dan Bucky berharap Zemo bisa mengarahkan mereka ke eksperimen Super Soldier yang telah melibatkan Flag Smasher. Di sini kita bisa melihat Zemo yang masih dipenjara setelah tindakan terorismenya yang dilakukan di Captain America Civil War, yang membunuh begitu banyak orang termasuk juga King T'Chaka. Tapi fakta menariknya, dia tidak lagi ditahan di Raft. Kita juga menemukan satu Easter egg menarik lainnya yang mengarah ke franchise Star Wars. Nomor sel yang menahan Zemo adalah nomor sel yang sama dengan yang ada di Star Wars, tempat Princess Leia ditahan. Ini sebenarnya bukan hal baru untuk MCU, di mana Kevin Feige sendiri adalah penggemar berat Star Wars. What big three? Androids, aliens, and wizards. Di awal film, Sam menjelaskan kecurigaannya kalau Flag Smasher adalah salah satu dari The Big Three. Yah, akhirnya kita punya sebutan untuk sejumlah villain yang pernah dihadapi oleh The Avengers. Androids mewakili Ultron, Alien mewakili Thanos dan kawan-kawannya, dan Wizard mewakili Doctor Strange. Bukan, tapi sepertinya itu mengarah kepada referensi untuk Loki, atau mungkin Agatha Harkness, atau bahkan mungkin Scarlet Witch. Ingat, kejadian di The Falcon and the Winter Soldier ini terjadi beberapa bulan setelah kejadian di WandaVision. Who are you fighting now, Gandalf? How do you know about Gandalf? I read The Hobbit. Berikutnya, Bucky menyebut nama Gandalf, karakter yang ada dalam buku novel The Hobbit, yang memang cetakan pertamanya dirilis pada tahun 1937. MCU memang juga sudah seringkali menyebutkan referensi pop culture di dunia nyata. Di awal aksinya, Bucky kesal kepada Sam yang tidak punya plan. Ini adalah sebuah callback kejadian di atas pesawat yang melibatkan Steve Rogers dan Iron Man. We need a plan of attack. I have a plan. Attack. So no plan. I have a plan. Really? Di pesawat ini, Sam juga kembali melakukan rekap alur cerita singkat kejadian di Captain America Civil War, di mana dia dan Captain America dalam pelariannya setelah melawan kesepakatan Sokovia. Sharon Carter juga disebut-sebut dalam pelarian setelah membantu Steve Rogers mencuri shield Captain America. Nama Sharon Carter sendiri sebenarnya sudah bukan lagi sekedar Easter eggs, tapi memang akan hadir untuk membantu misi Sam dan Bucky di titik tertentu dalam series ini. Selain nomor sel Zemo, kita juga bisa melihat nomor plat truk yang digunakan untuk membawa serum Super Soldier yang digunakan oleh Flag Smasher, AK5012. Angka ini merupakan referensi Earth 5012 dalam komik di mana Steve Rogers diceritakan tewas. Di MCU, nasib Steve Rogers sendiri tidak begitu jelas. Malah sebagian besar orang percaya kalau Steve Rogers telah tewas. Berikutnya, di satu titik Falcon mengejek Bucky dalam upaya pengintaian mereka di Munich dan mengklaim bahwa Bucky mempelajari pengintaian dengan bersembunyi di Wakanda. Sam lalu menyebutnya dengan istilah White Panther, namun diralat oleh Bucky dengan menyebut gelar yang didapatnya dari anak-anak di Wakanda sebagai White Wolf.
Dalam komik, White Wolf sendiri adalah karakter yang berbeda, yang sebenarnya adalah saudara dari King T'Challa. Balasan rasis tidak lama dijumpai oleh Sam juga, dari seorang bocil yang menyebutnya Black Falcon. Sam menolak penggunaan kata Black sambil membalas ejekan anak tersebut, dan rasanya ini adalah sebuah metafora penegasan untuk menghindari penggunaan istilah Black Captain America yang sangat bermuatan rasial. Sekaligus menegaskan kalaupun Sam nantinya terpilih menjadi Captain America, namanya akan tetap menjadi Captain America, bukan Black Captain America. Dan salah satu momen terbaik bagi saya pribadi adalah bagaimana Bucky begitu benci dengan Red Wing, yang bahkan terlihat selalu membuatnya terganggu di beberapa titik. Get out of my face, Sam, or I'll break it. Red Wing sayangnya harus dihancurkan oleh Karli. Sayang sekali. Nah, itu dia beberapa detail tersembunyi yang kita temukan di episode kedua The Falcon and the Winter Soldier ini. Kalau ada detail lainnya yang kalian temukan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.